Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama beribadah ya. Kami minta maaf sebelumnya kalau kami terlambat karena cukup jauh perjalanan tadi dan hujan sangat besar. Jadi kami harus berhati-hati dan itu tadi juga sampai ngebut-ngebut ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dimaafkan Bapak Ibu. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Kita percaya bahwa setiap hari adalah indah bersama dengan Tuhan, amin. Kalaupun hujan di luar sana, kita percaya itu juga anugerah dari Tuhan, amin. Dan kita begitu menikmati berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa bersama. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Walaupun di luar sana hujan tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami terima sampai saat ini semua adalah anugerah-Mu Bapa. Mari bersyukur Bapak Ibu, mari bersyukur buat setiap kasih setianya. Semuanya baik, semuanya baik. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat kasih, bersyukur buat berkat-Mu, bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja segala raja, Allah yang hidup Tuhan. Biarkan segenap bumi dan surga memuliakan nama-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Aku hidup
Engkau sangat baik, teramat baik bagi semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku ada. Mari bersyukur buat kebaikannya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersyukur buat kasih-Nya. Aku ada saat ini, semuanya karena anugerah-Nya Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan. Amin. Semua berkat kemurahan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik,
baik ya Engkau Tuhan. Teramat baik, bahkan sangat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Dia baik. Haleluya, Jesus. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari bawa hatimu buat Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Dia baik, Engkau baik, teramat baik. Dia baik, teramat baik. Yesus baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Dia baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Dia baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat. Katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling baik? Yesus. Sekali lagi, siapa yang paling baik? Yesus. Jesus. Bersama dengan Tuhan tidak ada ketakutan. Amin. Bersama dengan Tuhan tidak ada kekhawatiran. Amin. Kalau engkau percaya, katakan dengan sahabat di sebelahmu, Dia Yesus selalu ada bersama denganmu.
percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Karena Dialah Yesus Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan, bahkan sampai kemuliaan, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk Bapak Ibu berdiri. Dan boleh kita semakin percaya bahwa hanya Yesuslah Tuhan kekuatan kita. Bersamamu di tanganku, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ada satu kekuatan bersama dengan Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
adalah kekuatan kami Tuhan. Bersamamu adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pertekananku yang teguhkan hatiku. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pergerakanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, akan ada kekuatan bersama dengan Tuhan. Yes Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Dia Allah yang berfirman, dan firman adalah ya dan amin. Bahkan firman-Nya semua pasti akan tergenapi. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Apa yang kau khawatirkan saat ini, apa yang kau takuti saat ini, dan Tuhan berfirman, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, dan aku tidak akan membiarkan engkau tergeletak dalam situasi apapun.
Allah yang ajaib Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, ada satu kekuatan. Kami aman bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Dialah Yesus Tuhan. Dialah Allah dan Yesus. Dialah Allah yang hidup. Dialah pemberi berkat-Mu sepanjang hidupku Tuhan. Dialah Allah yang tak tinggalkan. Dia yang selalu bersama hidupmu. Dia yang menjaga hidupmu selamanya. Dialah Yesus. Mari katakan dialah Yesus. Dialah Yesus. Dialah Yesus. Dialah Yesus, Allah yang hidup. Bersama-Mu Bapa. Mari pandang Dia. Katakan dengan imanmu bahwa engkau bersama dengan Yesus akan sanggup melewati masalahmu. Teguhkan hatiku. Dan firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapa, kami sungguh percaya bahwa anugerah-Mu terlalu besar buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau bersama kami, apapun juga permasalahan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau firman-Mu yang akan disampaikan hari ini Tuhan, biarkanlah Engkau yang bertindak. Amin. Roh Kudus yang membukakan setiap hati kami, agar kami boleh menjadi pendengar yang baik akan firman-Mu. Karena firman-Mu saja yang boleh memerdekakan kami. Firman-Mu boleh saja yang memulihkan setiap kami. Terima kasih, urapi setiap kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semua sehat? Puji Tuhan, semua sehat. Mari kita pergunakan waktu yang berharga ini untuk ketemu dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang menghargai waktu. Temanya apa Bapak Ibu? Coba diulangi sebelah sana. Ibu-ibu sebelah sana itu apa? Menghargai waktu. Bapak-bapak sebelah sini. Apa itu temanya?
menghargai waktu. Iya, ayat dasarnya tentang menghargai waktu itu Efesus 5 ayat 16. Mari saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca ayat mas kita. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang percaya katakan amin, silakan duduk. Ya, jadi melalui ayat tadi firman Tuhan ingatkan kita supaya kita menghargai waktu, mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kenapa? Saudara dan saya dinasihati, dianjurkan untuk menghargai waktu, menggunakan kesempatan yang ada. Kenapa? Jawabannya adalah karena saudara dan saya hidup pada penghujung zaman. Hidup di akhir zaman dan waktunya sudah sangat singkat. Ayatnya mana ya? Yang mengatakan waktunya sudah sangat singkat. 1 Korintus 7 ayat 29. 1 Korintus 7 ayat 29. 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya. Di sini dijelaskan waktu telah singkat. Waktunya tinggal sedikit. Jadi kita harus menghargai waktu, alasannya karena waktu kesempatan tinggal sedikit, sangat singkat. Saking ekstrimnya nasihat firman Tuhan supaya kita menggunakan waktu yang singkat ini, sampai digambarkan seperti ini. Digambarkan seperti apa? Biarlah yang sudah beristri berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ini apa artinya? Apa yo sing wis duwe istri kon ngaku Joko, ya ndak lah. Orang genah engko. Tapi ini maksudnya adalah ya mari kita gunakan waktu yang singkat ini. Ya. Tidak mempergunakan waktu ini ya hanya untuk romantisan, ya. Oh, mesra-mesraan terus sehingga enggak punya waktu untuk doa, enggak punya waktu untuk baca Alkitab, enggak punya waktu untuk pelayanan. Wah, jarene kaya mini tuno, ya urung untuk mesraan tok. Ada dalam Alkitab juga perumpamaan tentang orang yang diundang dalam perjamuan kawin. Salah satunya yang ada alasan tidak mau datang apa? Saya baru kawin, baru nikah. Saya tidak bisa datang ke pesta perjamuan itu. Ya. Artinya apa? Ya. Nganten anyar kok kebaktian barang wis kebaktian sok ben-ben iki sik nganten anyar ditutuk-tutuke. Wah. Untuk mesra-mesraan atau apalah dibuang-buang boleh. Tapi
Ya, hidup bukan untuk itu saja gitu loh maksudnya. Ini waktu sudah singkat. Ya, jadi gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ya. Karena kita harus berpacu dengan waktu. Ya. Kalau kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya, maka jangan sampai saudara dan saya ibarat 5 darah yang bodoh. Dia tertinggal, ya, tertinggal. Tak bisa masuk pesta perjamuan. Wah, gelone luar biasa, saudara. Persiapan apa ya? Coba misalnya saudara dikabari, Raji, ana sing arep dadi nganten oleh wong Solo misalnya. Ayo, ini apa itu ya? Sinoman atau apa itu? Apa sing pengiring nganten itu loh. Ayo siap-siap ya. Nanti jam 7 harus sudah kumpul, kendaraan mau ke Solo berangkat. Nah, ada ini yang sebetulnya ngiring nganten, rada kelelat-kelelet. Nah, kalau jam 7 mau berangkat, apalagi kalau pengiring itu kaum putri itu biasanya kan di make up segala. Ya paling tidak itu mungkin jam 4, jam 3 harus bangun sudah ke salon apa. Ini ora telat. Wah, bangunnya kerinan. Jam 6 misalnya baru bangun, lalu baru ke salon. Wah, sudah dijanjikan jam 7 berangkat. Jadi pengiring nganten sampai di tempat mantene wis mangkat. Ini mbak-mbak ini sudah make up, gelunge wis gede, wis paesan, wah pakaiannya sudah tiwas nyewa sing larang. Tinggal tidak ikut. Nah ini kan gelo ya. 5 darah itu saya bayangno gelone setengah mati, saudara. Dia sudah make up, sudah apa, ketinggal, saudara. Ya. Kalau tertinggal untuk hal-hal yang di dunia itu masih tidak begitu kecewa ya. Saya pernah ngalami dulu di Jakarta, mau pulang, kakak saya bilang, numpak sepur kereta yang bagus, nanti turun di Kutoarjo. Nah, misalnya keretanya itu berangkat jam 3. Jam 12 setelah makan siang, sebetulnya sudah siap-siap. Kakak saya bilang, oh rasa kesusu, tidur sana dulu ngasuh supaya kamu nanti enggak capek. Nanti kita berangkat dari sini jam 2 saja. Lah karena saya diantar ya saya nurut aja. Betul-betul jam 2 berangkat. Ya ngalami macet sampai di stasiun Gambir. Wah, udah jam 3 lebih berapa, keretanya udah berangkat. Wah, saya gelo ya. Kakak saya bilang wis ora usah gelo. Engko tak uruske. Nek ora iso ya engko tak bayari, tak tukokke karcis e. Diurus bisa dapat ganti tiket tapi untuk yang besok. Ya jadi rugi waktu. Anak saya pernah satu keluarga itu 4 orang. Mau ke Jakarta naik pesawat dari Semarang. Sampai Semarang gara-gara dijak sama saudaranya makan dulu di restoran. Kakaknya bilang, wis ora usah kesusu, mangan sik. Makan dulu. Wah, gara-gara makan di restoran agak lama sedikit, sampai bandara pesawat sudah berangkat.
Lah nah ini pesawat ekstrim ini berangkat, ya sudah tiketnya hangus. 1 orang 500.000, 4 orang 2 juta. Sampai anak saya bilangin, wah mangan kaya ngono wae, mangane gratis. Tapi resikonya membayar lagi 2 juta. Ya, kalau ketinggal dalam dunia itu masih ya paling rugi waktu, rugi biaya lah. Tapi masih bisa diulangi kan. Tapi kalau dalam perjalanan rohani seperti 5 darah yang bodoh itu ketinggal menyesal seumurnya. Ya, tidak bisa masuk pesta perjamuan. Ya, seperti zaman Nabi Nuh itu juga gitu. Orang-orang tetangganya, familinya dijak masuk, cek ngewangi bangun kapal malah kelelat-kelelet macam-macam alasan enggak mau. Akhirnya waktunya tiba, hujan turun, kereta berangkat, baru mereka nyusul. Nuh, aku ini besanmu, aku ini familimu. Mereka mengejar kapalnya Nuh mungkin pakai pelepah pisang, mungkin pakai bambu, atau apa. Tapi Nuh bilang gini, maaf, aku tidak bisa buka pintu. Karena pintu bahtera sudah ditutup oleh tangan Allah. Mari, selagi pintu masih dibuka, kita pergunakan waktu yang ada untuk serius sama Tuhan, supaya jangan tertinggal seperti darah yang bodoh. Ya. Dan menghargai waktu itu menurut Efesus 5, itu dikatakan merupakan salah satu tanda dari orang yang bijak, itu orang suka menghargai waktu. Efesus 5:15-17. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu jadi Kristen bodoh, tapi usahakan ngerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kristen yang menghargai waktu. Ya, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi orang yang arif. Orang arif, orang bijaksana, salah satu tandanya mempergunakan waktu yang ada. Menghargai waktu. Karena sudah lihat jelas, yang tidak menghargai waktu, kelelat, wah ketinggal. Ya. Sekali lagi, Tuhan ingin kita menggunakan waktu yang berharga ini dengan seefisien mungkin. Lakukan hal-hal yang positif. Mari kita lihat ayatnya. Kalau Tuhan ingin kita menghargai waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satu ayat dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 19 ayat 13. 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Iya, Elia berada di sebuah gua, dia stres, dia lagi mogok, dia tidak mau kerja lagi. Dia kecewa dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Dia sudah kerja giat, bukannya dipuji, malah dipaido, salah-salahke. Malah yang lebih ekstrim lagi dikejar-kejar mau dibunuh. Elia lagi stres, dia pikir, aku harus berjuang loh.
Aku sudah bekerja segiat-giatnya, tapi bangsa Israel itu loh kok tidak ada terima kasihnya. Wah, dipaidu, disalahke. Malah mereka sekarang mau membunuh aku. Elia dalam kondisi stres, dialah melarikan diri masuk gua dan mogok, saudara. Wis ngono ngopo pelayanan ora dihargai, dipaitu, malah arep dipateni, ya nggo ngopo lah. Iya, dia lagi tidak mau apa-apa. Iya, Tuhan datang menemui Elia di goa dan Tuhan bilang, Elia, apa kerjamu di sini? Sore hari ini kalau ada di antara saudara yang seperti Elia, kau lagi kecewa, kau lagi stres, kau sudah serius melayani, tapi masih disalah-salah di pojok-pojok dan engkau sudah niat mau ngelukro, firman Tuhan datang kepada Elia, apa kerjamu di sini? Tuhan tidak ingin orang Kristen itu ngelukro, membuang waktu dengan sia-sia. Kenapa? Karena Bapa di surga, Tuhan Yesus saja sampai sekarang ini masih kerja. Masa kita anak-anaknya itu mau jadi pengangguran? Pantaskah kalau Bapak kita itu kerja keras? Nek kita masih kanak-kanak ya karuan lah, orang tua kerja jungkir walik, masih kanak-kanak ya makan tidur dolan. Tapi nek sudah dewasa loh, bapak mbok nih kerja keras, saudara sudah dewasa kok diam saja nggak mau apa-apa, nggak mau bantu, pantaskah ini? Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 5:17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Iya, Tuhan Yesus ngomong, Bapakku itu loh kerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Tuhan Yesus ning swarga ki ora nganggur, saudara. Di surga itu dia berdoa untuk saudara dan saya. Dia menjadi juru syafaat sambil memantau anak-anaknya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dia kerja. Loh masa kita ini membiarkan Allah Bapa kerja, Yesus kerja, kita enggak berbuat apa-apa. Nek masih kanak-kanak rohani itu pantes. Neng keluarga juga gitu. Nesi umur 2 tahun, 3 tahun mangan turu dolan ora apa-apa wong isi anak. Tapi nek anak sudah dewasa 20 tahun entah apa, bapak mbokne kerja ketik ringkel, anak 20 tahun mangan turu. Panteskah itu? Tuhan bilang, Bapak bekerja, aku bekerja. Bagaimana saudara? Saudara mau jadi pengangguran? Saudara tidak mau ikut cawe-cawe? Salah besar. Mari, mumpung masih ada kesempatan. Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, marilah kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita kerja. Karena kalau malam datang, seorang pun tidak bisa bekerja. Ini artinya mari pergunakan waktu yang Tuhan beri seefisien mungkin, sebaik mungkin
untuk melakukan hal-hal yang positif. Bagian berikutnya adalah mengapa Tuhan tidak ingin kita menganggur dan bermalas-malasan. Kenapa? Tuhan tidak ingin kita jadi pengangguran, bermalas-malasan. Kenapa? Tuhan ingin kita giat, kita gunakan waktu, melakukan hal-hal yang positif. Kenapa? Yang pertama, orang yang suka malas-malasan, nganggur, itu gampang sekali dipakai oleh iblis. Untuk apa? Menjadi pembawa mulut. Ya, hati-hati. Orang yang malas, tidak suka cawe-cawe kerja, itu gampang sekali dipakai iblis jadi pembawa mulut. 1 Timotius 5 ayat 13. 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Iya, ini orang pengangguran. Keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan. Ini pengangguran ya. Keluar masuk ke rumah orang. Dan bukan hanya bermalasan saja, tapi juga meleter. Meleter itu terjemahan lama bilang pembawa mulut. Pembawa mulut itu kalau istilah sekarang suka nebar gosip. Iya. Apa itu? Jadi gosip. Bawa berita hoak, menfitnah, nyeritake eleke si A, si B. Nek wong nganggur itu akan masalah lah. Jadi pembawa mulut. Ya, menyampaikan berita hoak, menfitnah, ngurusi urusan rumah tangga orang lain di sini dan mencampuri soal orang lain. Rumah tangganya orang lain dicampuri. Si anu kae penghasilannya piro ya? Kok iso tuku sepeda motor? Si anu kae kok saiki dodolane laris ya? Apa ngingu tuyul? Wah ini nek pengangguran ini ya gitu itu. Pembawa mulut, suka nyampuri urusan orang. Akibatnya apa? Satu waktu nanti bisa dipukuli orang, ditapuki orang. Goro-goro jadi pembawa mulut gosip, ya, berita fitnah, mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Jadi itulah sebabnya Tuhan ingin kita menghargai waktu, jadi tidak jadi pengangguran, supaya saudara tidak dipakai iblis untuk jadi orang yang pembawa mulut. Ya. Pembawa mulut itu memberitakan, bawa berita-berita gosip, berita-berita yang sia-sia, yang urusane, ya, perkara kecil dibesar-besarkan, gede-gede. Ini biasanya orang pengangguran ini yang suka gitu tuh. Yang kedua, kenapa kita disuruh menghargai waktu, tidak boleh bermalas-malasan. Jangan jadi orang yang bermalas-malasan, pengangguran. Yang kedua, orang yang suka bermalasan, pengangguran, itu gampang jatuh dalam dosa. Kalau tadi pertama bisa dipakai setan jadi pembawa mulut. Yang kedua, gampang jatuh dalam dosa. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5, Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu itu, raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya.
Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Bersyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Kapan jatuh dalam dosa? Daud, bukan waktu dia sibuk kerja. Ya, waktu pergantian tahun ada peperangan besar. Iya, Daud mengirim panglimanya Yoab untuk maju perang dengan tentara-tentaranya. Tapi Daud di mana? Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Wancane kon maju perang. Daud enak-enak nang omah. Tinggal di Yerusalem, berada di zona nyaman, jalan-jalan, di istananya ada tingkat, dia jalan-jalan. Dari tingkat atas itu dia lihat perkampungan Israel. Dan di perkampungan itu ada hancuran gitulah. Kalau di desa-desa dulu kan sering ya, belum punya kamar mandi sendiri-sendiri, itu ada tempat umum yang disebut neng kali, ngono zaman dulu itu pancuran tuh orang cuci pakaian, orang mandi, ya. Itu kira-kira gambarannya gitu. Ya. Dari atas dia lihat yang namanya Bersyeba ini sedang mandi. Dari atas dia lihat, waduh, tubuhnya begitu seksi, begitu menarik. Nah, akhirnya perempuan ini dipanggil ke istana. Lalu disitulah Daud jatuh dalam dosa. Iya, dalam perzinahan sama istri Uria. Kebetulan istri Uria itu habis selesai dari kenajisan, artinya baru saja ya datang bulan sudah selesai. Itu masa-masa suburnya. Nah, jadi akhirnya istri Uria ini mengandung. Setelah itu lapor sama Daud, wah aku ngandung, saking wedine. Piye carane ya, wong duwe bojo. Dan akhirnya ya Daud punya akal yang licik. Dia suruh Uria dalam peperangan itu berada di garis depan. Dan tentara yang lain sudah diabani. Engko nek perang sengit, tarik pasukan mundur supaya Uria kecepet di tengah. Dan betul, Uria mati dalam peperangan. Kapan Daud jatuh dalam dosa? Ketika dia jadi pengangguran. Jujur saya dulu layanan yang teraji kok ming sore. Nek pagi itu saya banyak nganggur. Minggu saya lihat orang-orang ke gereja pagi. Saya nganggur. Saya kok risih rasanya kalau nganggur, apalagi di hari Sabat nganggur, kok orang seneng saya. Iya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan pagi bisa melayani, supaya aku tidak jadi pengangguran minggu pagi. Tuhan buka jalan. Ada orang-orang Wonosobo ke rumah saya, minta dilayani. Saya terima tawaran itu. Karena apa? Saya apalagi dulu masih muda, enggak seneng nganggur. Masih muda dulu tiap hari saya keluar nyebar traktat kemana-mana bersaksi. Nah pikir saya, mumpung saya masih kuat. Besok kalau sudah tidak kuat, ya tidak tahu. Seperti nyanyian, selagi masih kuat. Besok kalau sudah nggak kuat, ya sudah. Saya sudah
berusaha berbuat sebanyak mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Itu riwayatnya saya buka Wonosobo itu, Senin Traji Minggu sore tok. Nah, pagi saya lihat orang-orang pada gereja, saya pikir wah kok saya nganggur ya, orang enak saya. Visi rasanya. Saya doa Tuhan beri aku kesempatan minggu sabatnya Tuhan untuk bisa melayani. Enggak lama datang orang Wonosobo minta dilayani. Jadi sekarang saya kalau minggu full orang ada kesempatan nganggur. Karena nganggur itu bahayanya gampang sekali jatuh dalam dosa. Saya iling Daud itu jatuh dalam dosa karena dia nganggur tadi. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus menghargai waktu, tidak boleh bermalas-malasan. Yang ketiga, orang malas atau pengangguran biasanya itu jatuh miskin. Apakah itu secara jasmani? Demikian juga termasuk kalau nganggur secara rohani itu mengalami kemiskinan rohani. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya, Amsal mengatakan, aku melalui ladang seorang pemalas. Pemalas ini punya ladang, tapi malas tidak mau nggarap. Kebun anggur orang yang tidak berakal budi, karena dia malas. Lihat, itu ditumbuhi onak. Onak itu majemuknya, onak itu gandengannya itu duri. Rumput putri malu kayak gitu loh. Iya, tanahnya tertutup dengan jeruju. Ruju itu suket alang-alang. Rumah saya dulu, karena 30-an tahun nganggur, saya beli rumah itu jeruju alang-alangnya 1 meter ada itu. Itu. Ya, temboknya sudah rubuh. Orang dinggoni malah rusak, orang dobani. Aku memandangnya, aku memperhatikan, aku melihatnya, menarik satu kesimpulan pelajaran, tidur sebentar lagi. Wong malasku senenge turu. Tidur sebentar, ngantuk sebentar lagi. Lipat tangan sedakep, ora gelem kerja. Untuk tinggal berbaring. Akibatnya apa? Datang kemiskinan. Seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang bersenjata. Ini nek malas secara jasmani, iya miskin secara jasmani, orang dia apa-apa. Meskipun duwe ladang, wong ora diolah, ladangnya tidak menghasilkan tanaman yang berharga, tukule putri malu, tukule suket alang-alang. Ladangnya sih luas, tapi enggak digarap, maka dia jatuh kemiskinan. Secara rohani juga gitu, Kristen yang malas-malasan, tidak mau cawe-cawe dalam pekerjaan Tuhan, besok-besoknya. Katakanlah kalau toh dia selamat karena percaya Yesus, di sorga dia tidak punya apa-apa. Karena di dunia enggak pernah cawe-cawe. Sebab upah itu menurut 1 Korintus 3 ayat 8, upah itu sesuai dengan jerih lelah kita. Ya, 1 Korintus 3 ayat 8. 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya, masing-masing menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri. Kalau di dunia ini saudara tidak mau cawe-cawe dalam pelayanan jadi Kristen, tapi nggak mau, ya waktunya dibuang untuk ngerumpi,
foya-foya, seneng-seneng, nggak mau melibatkan diri di dalam pelayanan. Saudara ngalami kemiskinan rohani, mungkin selamat karena percaya Yesus, tapi di sorga nggak punya apa-apa, saudara. Nggak ada upahnya apa-apa, miskin. Yang lain pakai mahkota, ya saudara lompang, pelompong, ning meri tok, wah kae kok digawe upah ya, aku ora. Lah salahmu dhewe. Kalian ndak mau beraktivitas, gunakan waktu untuk melayani. Ini sama juga dengan ada golongan lain, saudara, yang ikut kiprah dalam pelayanan, tapi motivasinya salah. Kalau ikut kiprah dalam pelayanan, tapi motivasinya salah, apa yang kau kerjakan diuji dengan api hangus. Kau selamat, tapi di sorga enggak ada upahnya itu. 1 Korintus 3, 11-15. 1 Korintus 3 ayat 11-15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, kalau pekerjaanmu diuji terbakar, engkau selamat karena percaya Yesus. Tapi pekerjaanmu hangus, kiprahmu, pengorbananmu, pelayananmu, karena motivasimu salah. Melayani misalnya motivasinya kepengen dapat panggung kehormatan dalam pelayanan, kepengen dapat pujian, kepengen jadi terkenal, atau melayani tapi dasarnya yang lain-lain, tidak karena mengasihi Tuhan. Itu waktu diuji dengan api itu terbakar. Itenono, sing melayani motivasine ora bener. Satu waktu diuji dengan api ngeluntung. Iya, patah semangat. Iya, jadi ogah-ogahan. Karena apa? Motivasinya salah. Dan ini bahayanya adalah ketoke wis nyambut gawe, ketoke wis berjuang, tapi besok-besoknya di sorga kau miskin. Kau enggak punya apa-apa karena kau salah motivasi. Walaupun kau kiprah, tapi kalau motivasinya salah, jadi diuji dengan api lenyap. Kau selamat, tapi tidak dapat apa-apa. Karena yang kau kerjakan hangus semua. Iya, Tuhan tidak ingin jadi pengangguran. Buktinya apa? Sampai sekarang ini Tuhan masih cari orang-orang bekerja di kebun anggurnya. Ya, di Matius 20 bisa catat saja untuk bahan PR di rumah, bahan renungan. Matius 20 ayat 1-7. Itu diupamakan ada seorang bos punya kebun anggur. Dan si bos tuan tanah kebun anggur ini cari pekerja. Jam 6 pagi dia keluar cari orang yang anggur, disuruh masuk ke kebun anggurnya. Setelah jam 6, jam 9 keluar lagi cari pekerja. Selalu dengan pertanyaan, apa kerjamu di sini? Kenapa kamu nganggur? Ya, jam 12, ya sampai terakhir itu jam 5 sore. Dia masih cari pekerja. Padahal untuk perhitungan orang Yahudi itu pergantian hari itu jam 6 sore.
Jam 5 itu bicara akhir zaman. Waktu tinggal singkat 1 jam. Tapi pemilik kebun itu masih cari pekerja. Ya. Selalu dia tanya, apa kerjamu di sini? Kenapa kamu nganggur? Ada yang berdalih karena tidak ada yang nyuruh. Ya wes sekarang masuk ke dalam kebun anggurku. Lah ini semua menunjukkan Tuhan tidak ingin jadi pengangguran. Kok tidak jadi pembawa mulut? Tuhan tidak ingin kita jadi pengangguran, nanti tidak jatuh dalam dosa. Tuhan tidak ingin kita jadi pengangguran, supaya kita tidak mengalami jatuh kemiskinan. Apakah itu secara jasmani, apalagi secara rohani. Mari gunakan waktu yang ada. Setan sekarang ngerti waktunya singkat. Dia kerja keras, saudara. Mari kita lihat Wahyu 12 ayat 12. Setan ngerti waktunya singkat dan dia kerja keras, kerja lembur. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iya. Iblis turun dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Bukan hanya Bapak, bukannya Yesus tok yang kerja. Iblis itu kerja lembur loh. Kerja keras. Dia memprovokasi. Wah, dia intimidasi, dia kerja keras. Dia berusaha bagaimana menjatuhkan orang-orang pilihannya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ora sah ngeladeni omongan setan. Ya, nanti ndak jadi seperti Hawa. Hawa itu terperdaya gara-gara ngeladeni omongan setan. Ya, di 2 Korintus itu kan ada itu ayat. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Tolong dibaca. Hawa itu jatuh terperdaya goro-goro ngeladeni omongan setan. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, setan kerja keras karena waktunya sudah singkat. Dia buka suaranya, dia mengintimidasi, dia kasih kabar hoak, berita-berita busuk yang melemahkan. Dia berusaha mengadu domba, berusaha menfitnah ini dan itu. Waspadalah, jangan seperti Hawa, kengangguran memberi waktu dialog. Nek setan ngomong apa ora usah ngomong aja. Ambil sikap seperti Bapak Gus Dur dulu. Memangnya gua pikirin, ora usah dirungokno. Ora usah dirungokno. Supaya tidak terpercaya. Salahnya Hawa karena dia ngeladeni, pergunakan waktu bukan untuk doa, bukan untuk baca firman, malah ngeladeni omongan setan. Nah, terpedaya toh, jatuh toh. Mari, waktu yang singkat ini pergunakan yang sebaik-baiknya. Ya, tinggalkan tung rumpi, tinggalkan apa itu. Mari kita pakai waktu semaksimal mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Selagi aku masih kuat, tolong pakailah hidupku. Aku tidak mau jadi pengangguran. Aku tidak mau jadi orang yang menggunakan waktu dengan sia-sia. Aku tidak mau tertinggal seperti darah-darah yang bodoh, Tuhan. Aku mau jadi Kristen yang bijak, yang tahu mempergunakan waktu. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Allah Bapa di surga bekerja, Yesus bekerja. Dan Yesus mengatakan selagi hari masih siang, wajib orang mengerjakan pekerjaan. Karena kalau malam tiba, pintu kemurahan sudah ditutup. Apa orang tidak bisa lagi bekerja? Tuhan, Kau mengingatkan kami, setan lagi kerja keras hari-hari ini. Karena setan juga ngerti waktunya sangat singkat. Ia berupaya dengan provokasinya, dengan intimidasinya, dengan rupa-rupa macam jalan. Dia mengadu domba, dia mengobok-obok, dia merusak bendangnya Tuhan. Tuhan, jadikan kami orang yang bijak. Ya, orang bijak menggunakan waktu. Tidak ngeladeni seperti Hawa ngeladeni omongan si ular. Sehingga dia terperdaya dan dia jatuh. Tuhan, biar kami mau gunakan waktu seefisien mungkin untuk berdoa, untuk membaca, merenungkan firman, untuk terjun dalam ladang Tuhan, dalam pelayanan sesuai bakat talenta kami. Supaya apa? Ketika Engkau panggil kami pulang, kami mendengar suara, sabaslah hamba yang baik, hamba yang setia. Engkau sudah setia dengan perkara yang kecil, aku akan mempercayakan perkara yang besar. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, masuk dalam kerajaan sorga. Inilah kerinduan kami. Roh Kudus bantu dan tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tidak ada pengumuman lain, doakan saja terus pembangunan rumah Tuhan berjalan lancar. Ya, puji Tuhan. Kemarin dulu
ada dana masuk lagi dari Ibu Elis yang diwujudkan dengan 20 sak semen. Dan juga dari Ibu Lani Pangestu, dia memberi yang keempat dalam wujud nominal 1 juta. Doakan mereka supaya Tuhan memberkati mereka. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan, pulang dan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah pekerjaan anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta. Yang sekolah, yang kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya jadi berhasil. Segala persembahan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kau menilai, mencatat, dan akan kembalikan lipat kali ganda. Marilah kita pulang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.